Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan uh, menyampaikan materi tentang matematika kelas 6 sekolah dasar. Jadi pembelajaran kita matematika kelas 6 sekolah dasar untuk tahun pelajaran 2020-2021. Jadi pokok bahasan kita masih pada operasi hitung bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Ya. Jadi yang lalu itu kita sudah mempelajari yang bagian pertama. Yang sudah kita pelajari itu adalah penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Sedangkan pada kesempatan ini kita akan mempelajari penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif juga. Coba kita perhatikan contoh berikut. Jadi ini ada negatif 4 ditambahkan dengan negatif 3. Jadi ini sama-sama bilangan bulat negatif. Coba kita lihat di garis bilangan. Kalau dia di sininya negatif 4, negatif, karena dia bilangan negatif, maka gambarnya ini, orangnya ini menghadapnya ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri, dia negatif ya. Negatif 4. Jadi, karena dia negatif 4, jadi langkah pertama itu dia selalu maju. Jadi dia maju 4 langkah. Jadi negatifnya ini menandakan arahnya, dia menghadap ke kiri atau ke kanan. Kalau dia negatif, menghadapnya ke kiri. Ya, seperti ini. Jadi dia melangkah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya. Sedangkan di negatif 3, ya, sekarang karena di sini negatif 3, maka orang yang tadi dari sini ke sini sampai di sini, dia tetap menghadapnya ke sana, ke sebelah kiri. Ya, dia menghadapnya ke sebelah kiri. Nah, karena dia operasinya tambah, ya, kalau tadi langkah pertama memang dia selalu maju, walaupun di sini nggak ada operasinya ya. Nah, jadi angka pertama selalu maju. Kalau ini yang ke berikutnya, karena dia operasinya tambah, maka dia harus maju. Ya, dia maju gitu. Karena dia negatif 3, maka ini menghadap ke sana. Seandainya dia positif, maka menghadapnya ke arah kanan. Oke, jadi dia harus maju 1, 2, 3. Sejumlah dengan ini, 3 ya. Kalau negatif menunjukkan arahnya. Sehingga dia tibanya di sini. Nah, jadi coba lihat yang ini, dia berakhirnya di sini. Maka negatif 4 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 7. Begitu ya. Oke. Coba kita perhatikan contoh 2. Negatif 2 ditambah negatif 6. Coba kita lihat pada garis bilangan. Ini negatif 2. Maka gambar orangnya ini, kalau dia negatif 2, dia menghadap ke kiri. Menghadap ke sana ya, ke arah negatif. Karena dia 2, negatif 2, artinya dia 2 langkah gitu. Jadi langkah pertama seperti tadi, dia maju ya. Karena di sini kan belum ada operasi. Jadi langkah pertama dia maju, majunya 2 langkah. Jadi tanda negatifnya ini menunjukkan arah, dia mengarah ke kiri atau ke kanan, mengarah ke negatif ke sini atau ke positif ke sana. Kalau dia negatif, ngarahnya ke negatif. Jadi dia 2 langkah, kita hitung 1, 2. Sehingga dia posisinya ada di sini. Karena di sini masih negatif 6, maka gambar orangnya ini tetap menghadapnya ke sebelah kiri, ke arah negatif. Karena di sini negatif. Kemudian kita lihat ini operasinya, yang menunjukkan dia maju atau mundur. Kalau dia positif, dia maju. Kalau negatif, dia mundur. Tapi karena dia di sini positif, maka dia harus maju. Dia maju sebanyak 6 kali, karena di sini 6. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia majunya 6 kali ke arah negatif. Sehingga dia berakhirnya di sini. Coba lihat di sini. Lihat ini, dia berakhir di sini negatif 8. Maka
Negatif 2 ditambah negatif 6 itu adalah sama dengan negatif 8. Sampai di sini kita bisa mengerti ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan sama Pak Guru melalui WA ya. Bisa dipertanyakan. Oke, kita lanjut. Coba kita perhatikan pola berikut. Ini negatif 4 ditambah negatif 3. Negatif 4 berarti negatifnya ada 4. Kemudian tambah negatif 3 berarti negatifnya ada 3. Nah, jadi ini seperti yang sebelumnya kita pelajari, dia ini harus berpasangan. Kalau dia tidak berpasangan, maka itu dia tidak habis ya. Jadi hanya yang berpasangan saja yang tidak diambil. Yang tidak ada pasangannya tetap dikumpul di sini. Jadi karena di sini tidak ada yang positif, tidak ada yang dapat pasangan, maka semuanya akan dikumpul di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi karena di sini ini tidak ada yang positif, maka semuanya masuk ke sini. Jadi hasilnya ini dijumlahkan ini. Jadi hasilnya adalah negatif 4 ditambah negatif 7, hasilnya adalah negatif 7. Andaikan di sini ada yang berpasangan, itu tidak masuk ke sini. Yang tidak ada pasangannya semua masuk ke sini ya. Jadi polanya ini kalau dia penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, itu ini angkanya dijumlah dan tandanya tetap gitu ya. Jadi ingat polanya, perhatikan. Kalau tandanya sama dijumlahkan, maka bilangannya ditambahkan 4 tambah 3 7, tandanya tetap gitu. Oke, kita perhatikan pola berikutnya lagi supaya kita lebih mahir. Negatif 2 ditambah negatif 6. Negatif 2 berarti di sini ada 2 yang negatif. Kalau ditambahkan dengan negatif 6 berarti negatif 6-nya di sini ada 6. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Nah, karena di sini juga tidak ada yang positif, maka semua negatif ini karena tidak ada pasangannya, dia diambil semua ke sini, masuk menjadi hasilnya, dijumlahkan gitu. Nah, karena tidak ada yang habis ya. Kalau ada yang positif, ada yang negatif, dia akan habis. Ini sudah 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi hasilnya adalah sama dengan negatif 2 ditambah negatif 6 itu sama dengan negatif 8. Ini penulisannya Pak Guru kasih kurung ini untuk membedakan ini operasi, ini tanda. Dia positif atau negatif ya. Nah, karena kalau yang ini tidak perlu. Biar tidak dikasih karena di depannya tidak ada operasi. Oke. Jadi ini tanda negatif, yang ini operasi hitungnya. Oke. Sampai di situ mungkin bisa dimengerti. Ini sama saja, jadi kalau memperhatikan pola, jadi kita simpulkan bahwa kalau tandanya sama, negatif, kemudian dijumlahkan, maka ini bilangannya ditambah. 6 ditambah 2, 8, tandanya tetap negatif gitu. Karena di sini tidak ada lagi bilangan positif yang bisa seperti yang sebelumnya kita pelajari, kalau dia ada positif ada negatif, dia tidak masuk ke sini ya. Nah, karena ini tidak ada yang dapat positif, maka semuanya masuk ke sini. Jadi ini ditambahkan semua, ini 6 ditambah 2. Oke, mungkin ini cukup sampai di sini Pak Guru menjelaskan. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali melalui WA atau bisa telepon. Nah, kita lanjut. Ini ada latihan 2 buat kalian. Silahkan dikerjakan. Dan hasilnya nanti dikirim melalui grup WA. Ya. Jadi ini tugas kalian. Silahkan dijadikan latihan di rumah. Mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu. Ya. Jadi Pak Guru kasih cukup 2 nomor saja.
Tidak terlalu banyak, supaya tidak terlalu repot ya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu kalian belajar di rumah selama masa pandemi. Salam sehat selalu. Tetap semangat belajar di rumah. Oke, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.